Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di pertemuan yang ketiga ya, pada mata kuliah PPKN. Pertemuan yang ketiga apa kedua nih ya, pokoknya pertemuan berikutnya aja ya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, tentu saja bagaimana kemudian Pancasila itu dirumuskan, lalu kemudian juga di dalamnya secara otomatis pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja tidak terlepas dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia yang kedua. Saudara-saudara sekalian, pendudukan Jepang atas Hindia Belanda itu tentu saja adalah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Dulu itu disebutnya bukan Indonesia masa penjajahan itu, tapi disebutnya Hindia Belanda. Pendudukan Jepang atas kita Hindia Belanda dimulai setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam Perang Dunia Kedua ya, yaitu tanggal 8 Maret 1942. Maka tentu saja sejak tanggal 9 Maret 1942 era pendudukan Jepang dimulai di Indonesia atau di Hindia Belanda. Jadi kalau ditanyakan kapan Jepang mulai menjajah kita, yaitu sejak 9 Maret 1942, karena era Jepang ini menjajah kita hanya 3 tahun setengah ya. Jadi sejak 9 Maret 1942 era pendudukan Jepang itu dimulai. Di bawah kekuasaan Jepang, Hindia Belanda diubah namanya menjadi To-Indo, Hindia Timur. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana taktik Jepang untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam kerangka kebutuhan membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua? Ya. Jepang itu mengambil langkah-langkah politik, antara lain yang pertama dengan kampanye gerakan 3A. Nippon Pelindung Asia. Nippon itu tentu saja Jepang, dulu disebutnya Nippon ya. Kalau orang tua kita dulu yang sudah tua itu tahu Nippon itu siapa, itu Jepang maksudnya. Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Jadi itu kampanye yang digembar-gemborkan oleh Jepang kepada kita Hindia Belanda. Yang kedua, membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra tahun 43. Ini pimpinannya adalah Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Dan yang ketiga tentu saja membentuk PETA, yaitu Pembela Tanah Air, cikal bakal paksi militer ya, yaitu PETA, Pembela Tanah Air. Kawan-kawan sekalian, pada saat inilah para pejuang bangsa terkelompok menjadi dua bagian ya. Ada yang kelompok yang disebut kelompok kooperatif ya. Ini umumnya para pejuang politik, dan kelompok non kooperatif. Ini tentu saja pada umumnya adalah pejuang militer yang cikal bakalnya itu tadi dari PETA ya, Pembela Tanah Air. Memasuki tahun 1944, Jepang mulai terdesak pada Perang Dunia Kedua ya. Jepang mengalami kekalahan di berbagai front pertempuran ya, terutama di Asia Tenggara. Setelah makin terdesak di mana-mana, Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Jadi taktik Jepang itu begitu, karena terdesak kemudian supaya Hindia Belanda ini tetap membackup Jepang, masyarakatnya, rakyatnya dalam perang melawan sekutu. Kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.
7 September tahun 44 untuk pertama kalinya janji kemerdekaan itu dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso di depan sidang istimewa Parlemen Jepang. Jadi di DPR Jepang itu, saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Jepang Kaiso ia menyampaikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Kemudian berikutnya kita beralih ke pembentukan dan persidangan BPUPKI dan Panitia 9. BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, itu BPUPKI ya. Kemudian untuk mensosialisasikan atau merealisasikan janji kemerdekaannya dari Jepang kepada Indonesia pada tanggal 1 Maret 45, Jepang mengumumkan rencana dibentuknya BPUPKI ya, atau Dokuritsu Jombe Josakai. Jadi badan ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala usaha dan perangkat dasar tata pemerintahan bagi Indonesia yang akan dimerdekakan oleh Jepang. Jadi BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang, kawan-kawan sekalian. Maksudnya untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala usaha perangkat dasar tata pemerintahan bagi Indonesia yang akan dimerdekakan oleh Jepang. Nah, kemudian pada tanggal 29 April 1945 BPUPKI dibentuk. Ketuanya kita tahu adalah Rajiman Widyodiningrat ya. Kemudian Ichibangase Yoshio ketua muda, ini orang Jepang tentu saja. Raden Panji Suroso ketua muda. Kemudian beranggotakan 60 orang Indonesia dan 6 orang dari Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI dilantik ya. Dan 29 Mei sampai 1 Juni dilaksanakan sidang BPUPKI yang pertama. Jadi BPUPKI setelah dibentuk oleh Jepang dan setelah dilantik dengan ketuanya Rajiman Widyodiningrat, maka kemudian BPUPKI mengadakan sidang, mengadakan rapat lah begitu ya kira-kira. Dalam sidang yang pertama ini kita tahu tentu saja tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Muhammad Yamin misalnya mengajukan beberapa konsep tentang dasar negara. Dia pidato pada tanggal 29 Mei 45 ya. 1 kebangsaan, 2 kemanusiaan, 3 ketuhanan, 4 kerakyatan ya. Bentar ini. 5 kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah naskah pidato secara lisan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, salah seorang tokoh pendiri bangsa. Lalu kemudian secara tertulisnya beliau juga menyampaikan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini naskah tertulisnya. Nah, ini kawan-kawan sekalian pidato Muhammad Yamin tentang konsep dasar negara yang disampaikan pada sidang yang pertama. Muhammad Yamin menyampaikannya pada tanggal 29 Mei 1945. Lalu kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 tidak kalah menariknya juga, Supomo sebagai tokoh pendiri bangsa juga mengajukan konsep tentang dasar negara ini. Dia mengajukan pokok-pokok pikiran mengenai prinsip kebangsaan dan kenegaraan. Yang pertama, dasar persatuan dan konsep negara integralistik ya. Integralistik itu ya persatuan. Yang kedua, prinsip religiusitas. Religiusitas itu adalah ketuhanan. Yang ketiga, perlunya dibentuk badan musyawarah rakyat atau parlemen. Nah, ini kira-kira
permusatan perwakilan ya, sila yang keempat yang kita ketahui sekarang. Yang keempat, sistem ekonomi kekeluargaan atau koperasi. Yang kelima, usul agar Indonesia masuk ke dalam Persekutuan Asia Timur Raya. Nah, kemudian berikutnya kawan-kawan sekalian, ada tokoh pendiri bangsa yang kemudian menjadi presiden pertama, yaitu Soekarno. Soekarno ini pidato pada tanggal 1 Juni 45. Dia mengajukan konsep dasar negara, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu kemudian Soekarno juga dalam pidato itu mengusulkan atas saran ahli bahasa nama Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian, nama Pancasila itu ini adalah usulan Soekarno ketika beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 45 dalam sidang BPUPKI yang pertama. 1 Juni kawan-kawan sekalian tahun 45, sidang 1 BPUPKI menyepakati beberapa hal yang penting ya. Ini kesimpulannya pada sidang yang pertama, menerima istilah Pancasila sebagai dasar negara atas usulan Soekarno itu. Yang kedua, menerima pokok-pokok pikiran yang diusulkan dalam persidangan. Pokok-pokok pikiran itu tadi yang diajukan oleh beberapa tokoh pendiri bangsa, oleh Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno ya. Kemudian yang ketiga, membentuk panitia 9 yang bersifat ad hoc. Ad hoc itu adalah untuk sementara, untuk waktu tertentu, yang membahas sebentar kawan-kawan sekalian, ada telepon dulu nih. Mohon maaf, pada telepon dulu kawan-kawan sekalian. Kita lanjutkan. Pada sidang 1 Juni 1945 menyepakati beberapa hal penting. Yang pertama, menerima Pancasila sebagai dasar negara, istilah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menerima pokok pikiran yang diusulkan dalam persidangan. Yang ketiga, membentuk panitia 9 yang bersifat ad hoc ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, panitia 9 ini atau panitia kecil, panitia ad hoc, dibentuk 1 Juni 45. Anggotanya 9 orang. Ketuanya adalah Soekarno. Anggotanya Muhammad Hatta, Yamin, Subarjo, Agus Salim, Wahid Hashim, Abdul Karim Muzakkar, Abi Kusno, Cokro Suyoto, Amaramis. Ini adalah representasi tokoh-tokoh negara dan tokoh-tokoh Islam ya. 22 Juni 1945 Panitia 9 berhasil menyepakati dasar negara Pancasila yang didokumentasikan dalam naskah yang disebut atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, apa saja isi dari Piagam Jakarta itu yang kemudian ada beberapa proses untuk direvisi dan dirubah waktu itu. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kawan-kawan sekalian yang disebut dengan Piagam Jakarta. Tanggal 10 sampai 17 Juli 45 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua. Hasil persidangannya adalah yang pertama, menerima rumusan Piagam Jakarta hasil panitia 9 sebagai dasar negara. Yang kedua, menetapkan bentuk negara republik. Jadi kita bentuknya dari awal memang sebagai negara republik, bukan negara serikat ya. Yang ketiga, menetapkan luas dan batas teritorial NKRI, Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo, Utara Irian Timur, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Ini
isi dari sidang BPUPKI yang kedua ya kawan-kawan sekalian pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Dan berikutnya pembentukan dan persidangan BPUPKI. Persidangan PPKI, mohon maaf ya, karena BPUPKI tadi sudah bersidang, kemudian sekarang membentuk dan melaksanakan sidang-sidang PPKI serta pengesahan UUD 45. 7 Agustus 45, pemerintah militer Jepang mengumumkan rencana pembentukan PPKI Doku Ritsu Jombe Lingkai. Badan ini dipersiapkan untuk memeriksa hasil kerja BPUPKI sekaligus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus 45 Jepang menunjuk dan memberikan otoritas pada Soekarno-Hatta Rajiman untuk memimpin PPKI, masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota. Lalu berikutnya pada tanggal 9 Agustus 45 PPKI resmi dibentuk. Anggotanya 21 orang, semuanya orang Indonesia. Dalam skenario politik Jepang itu PPKI ini awalnya baru akan dibentuk pada tanggal 18 Agustus 45. Dan baru akan mulai bersidang tanggal 19 Agustus 45. Maka diperkirakan waktu itu dari skenario politik Jepang, Indonesia baru akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus 45. Tetapi pada tanggal 19 Agustus ini pula Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu dan Jepang kalah perang. Nah, atas dasar peristiwa itu kemudian Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian Hindia Belanda atau Hindia Timur Indonesia diambil alih oleh sekutu dan otoritas kekuasaan diberikan kepada Inggris. Akibatnya janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu menjadi gagal. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita misalnya dalam sejarah tahu bagaimana Soekarno itu diculik oleh pemuda-pemuda ke Rengkas Dengklok Karawang untuk ditekan agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Nah, atas inisiasi Soekarno pasca kekalahan Jepang ini, anggota PPKI kemudian diperluas dengan menambah jumlah anggota dengan tujuan representasi seluruh bangsa Indonesia, dipersiapkan sebagai badan pembentuk negara. Yang ketiga, dipersiapkan sebagai badan yang berwenang meletakkan dasar negara. Dengan cara ini pula secara politik pertalian sejarah keberadaan PPKI dan Jepang diputus. Jadi akhirnya kaitan antara PPKI yang dibentuk Jepang dengan kita itu diputus karena kita kemudian mengambil inisiatif untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang awalnya dijanjikan oleh Jepang itu kita merdeka itu lebih lama lagi, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi kita mengambil inisiatif, Soekarno-Hatta kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah saudara-saudara sekalian naskah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya pada tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 45 PPKI melaksanakan persidangan. Sidang yang pertama tanggal 18 Agustus menghasilkan keputusan. 1. Mengesahkan UUD 45 ya setelah dilakukan perubahan-perubahan terhadap naskah Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta ini tentu saja tadi sila yang pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah dengan cara menghilangkan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi sila yang pertama itu hanya ketuhanan yang Maha Esa. Padahal itu sudah menjadi kesepakatan awal para pendiri bangsa kita. Tetapi kemudian setelah itu ada protes dari saudara-saudara kita non-muslim dari Indonesia bagian timur dengan mengancam akan memisahkan diri kalau kalimat itu tidak dihilangkan. Maka terutama para tokoh-tokoh yang merepresentasikan umat Islam pada waktu itu, Wahid Hashim, Abi Kusno, dan lain-lain dengan semangat nasionalisme dan persatuan, cinta tanah air dan bangsa, lalu menyetujui kalimat itu dihapuskan sehingga Pancasila itu sila yang pertama hanya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga menetapkan pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, ya, sebagai badan permusyawaratan darurat. Jadi waktu itu parlemennya belum ada pemilu, dibentuk MPR sementara, ya, namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian sidang yang kedua 19 Agustus 45 menghasilkan antara lain keputusan penetapan pembagian provinsi. Kalau tidak salah waktu itu provinsi kita ada 8, ya, ada Jawa, ada Sumatera, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada apalagi yang lain-lain, itu jumlahnya ada 8 provinsi. Kemudian penetapan pembentukan kementerian juga tidak seperti sekarang, banyak sekali kementerian. Dulu itu hanya ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Penerangan, kementerian yang lain itu yang jumlahnya ditetapkan pada waktu itu, tapi tidak sebanyak jumlah kementerian sekarang. Kalau sekarang itu kan ada Menteri Desa, ada Menteri Kominfo, ya, dulu itu tidak ada. Yang ada itu hanya Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Penerangan, Menteri Sosial, Menteri Agama, waktu itu ada, ya. Kemudian sidang yang ketiga pada tanggal 20 Agustus menghasilkan antara lain keputusan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat BKR. Ini kemudian saudara-saudara sekalian yang menjadi cikal bakal adanya tentara atau TNI, ya, Tentara Nasional Republik Indonesia. Kalau dulu itu disebutnya ABRI, Angkatan Bersenjata, ya, di dalamnya itu tentu saja adalah TNI. Pada sidang keempat PPKI 22 Agustus 45 menghasilkan antara lain keputusannya membahas pembentukan Komite Nasional Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Karena waktu itu, ya, PNI itu adalah bentukan Soekarno sebagai partai politik. Tapi kemudian sebelum pemilu 1955 itu terjadi sistem multipartai, banyak sekali partai, saudara-saudara sekalian, itu puluhan, ya, mungkin lebih banyak dari pemilu 99, ya. PNI, ada Masyumi, ada Serikat Islam dan lain-lain, dan yang menjadi pemenang pemilu waktu itu adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang cikal bakal Partai PDI Perjuangan sekarang, ya. Dulunya itu namanya PNI, dan sekarang juga ketuanya adalah keturunan Soekarno, Megawati Soekarno Putri, yaitu anaknya. Nah, saya kira itu kawan-kawan sekalian penjelasan saya tentang sejarah perumusan Pancasila dan UUD 1945. Jadi awalnya dimulai dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, ya. Jepang kalah, kemudian sekutu menguasai kita, lalu kemudian janji Jepang memerdekakan kita menjadi batal, dan kita mengambil inisiatif untuk merdeka sendiri, memproklamirkan kemerdekaan. Dan sidang-sidang terkait dengan pembentukan dasar negara Pancasila itu dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama dan sidang-sidang PPKI yang berikutnya, ya. Meskipun pada awal sidang-sidang BPUPKI
adanya pertentangan tentang sila pertama, tapi kemudian atas dasar nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, atas dasar persatuan, sila pertama itu disepakati untuk menghilangkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu salah satu pengorbanan besar dari para tokoh bangsa, terutama yang diwakili oleh tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa. Lalu kemudian kawan-kawan sekalian, dalam proses sidang-sidang PPKI kemudian disepakati bahwa Pancasila itu tentu saja adalah sebagai dasar negara yang diawali dari pengesahan UUD 45, karena dalam UUD 45 itu dalam pembukaannya itu ada Pancasila, yaitu sila keempat ya. Kemudian menetapkan presiden dan wakil presiden yang pertama Soekarno-Hatta, kemudian juga sidang berikutnya menetapkan provinsi dan menetapkan jumlah kementerian ya. Dan juga pada sidang ketiga itu dibentuknya Badan Keamanan Rakyat. Saya kira itu kawan-kawan sekalian, perjalanan penting atau proses penting sejarah perumusan Pancasila dan UUD 1945. Terima kasih, dan setelah ini di absen di grup, dan jangan lupa di subscribe ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.